kegiatan observasi tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru tingkat instansi SDN Bio Sepang tahun pelajaran 2025-2026 segera kita mulai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru juga yang saya hormati, sebabnya kita semua sekalian yang hadir di sini yang saya kasihi. Sebagai insan Tuhan, pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita semua boleh hadir dalam lembaga pendidikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapannya semoga apa yang kita laksanakan atau rencanakan pada hari ini semoga berjalan sesuai dengan yang Tuhan sendiri rencanakan dan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan baik bagi lembaga juga untuk bangsa dan negara kita. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya dulu untuk membacakan materi rapat kita hari ini. Pertama, pembuka yang sedang berlangsung oleh MC. Kedua, nanti pengantar kegiatan oleh kepala sekolah sendiri. Ketiga, pemaparan program pengembangan kompetensi guru oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, kesimpulan dan peneguhan komitmen. Namun sebelum kegiatan sambutan dari kepala sekolah, mari kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan doa pembuka. Kesempatan ini saya persilakan kepada Ibu Naka. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ini atas segala pemberian yang diberikan kepada kami, terutama atas segala bimbingan, atas segala yang kami terima sepanjang bulan tadi, sudah pada pagi hari ini mendapat hidup hati yang Tuhan, kesempatan ini kami kembali menunaikan tugas dan kewajiban kami di sekolah ini. Dan pada saat ini kami akan memiliki kegiatan kami bersama kelas sekolah di Negeri. Kami mohon diberkati dengan kasih Tuhan, sudah terhati kami mengumpulkan kami dengan Roh Kudus-Nya, sehingga apa yang kami jalankan pada hari ini dapat kami jalankan dengan baik, lancar dan penuh asa pengajaran. Semoga Engkau tetap bersama kami, senantiasa menjaga dan memperhatikan kami, sehingga semuanya kami dapat berjalan dengan baik. Kami satu doa dan harapan kami ini Tuhan, dalam penuh kasih dan doa Bapa Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih kepada Ibu Naka yang telah mengangkat kita dalam doa pembukaan ini. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak kesempatan disebutkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat pagi. Diawali saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita sekalian, Bapak Ibu Guru SDN Sepang yang telah hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita sekalian kembali melambungkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih-Nya sehingga kita sekalian pada hari ini boleh berkumpul kembali untuk kita sama-sama melaksanakan tugas panggilan kita sebagai guru. Dan hari ini kita secara khusus berbicara tentang refleksi
program pengembangan kompetensi guru tingkat SD dan Besokan. Semoga nanti kegiatan ini dapat membawa perubahan atau semangat baru untuk kita sekalian dalam belajar dan berkembang demi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, dalam kegiatan kita pada hari ini terkait dengan apa tujuan dari kegiatan refleksi kita pada hari ini. Tujuannya adalah kita melihat kembali tentang proses pelaksanaan program kegiatan, program pengembangan kompetensi kita pada waktu-waktu sebelumnya. Yang kedua, tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah kita mau mengevaluasi, melihat kembali apa yang telah kita laksanakan. Kira-kira ada dampak positif selama kita melaksanakan proses pembelajaran kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tentu kita selama ini, selama proses kita mengenal ada kendala atau tantangan yang kita hadapi yang mungkin belum dapat kita selesaikan. Sehingga dalam duduk bersama pada hari ini, kita sekalian boleh saling berbagi praktik baik yang kita laksanakan agar kendala atau tantangan yang pernah kita alami bisa terselesaikan. Yang berikut, tujuan dari kegiatan ini adalah kita mau menumbuhkan kesadaran tentang reflektif terhadap segala kegiatan yang telah kita lakukan. Dan nanti yang terakhir kita mau menentukan seperti apa tindak lanjut dari kegiatan kita, dari proses yang telah kita laksanakan selama beberapa waktu yang terakhir ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, marilah kita sekalian untuk mengikuti kegiatan ini tentang refleksi pengembangan kompetensi guru ini sampai selesai, dan kiranya kita boleh memberikan materi pribadi kita atau pengalaman praktik baik kita masing-masing kepada sesama teman guru agar mutu diri kita sebagai guru dapat terjawab pada hari ini demi pengembangan diri kita dan demi kemajuan anak didik kita di sini. Terima kasih karena kita sekalian telah melaksanakan tugas kita, dan tentu kita sekalian, Bapak Ibu guru hebat, mengalami yang namanya kendala, dan selama ini belum terpecahkan soal kendala itu. Dan kiranya dalam duduk bersama hari ini kita dapat menemukan jawabannya, sehingga di hari-hari selanjutnya ada perubahan peningkatan pengembangan kompetensi kita pribadi dan akan ditularkan kepada anak didik kita di kelas kita masing-masing. Baik, itu tujuan dari refleksi, kegiatan refleksi kita pada siang hari ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan singkat sekaligus pengantar untuk kegiatan pagi ini. Selanjutnya, pemaparan program pengembangan kompetensi guru oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati. Selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, pelajaran kita telah dilaksanakan untuk tahun 2025 ini. Sudah kita melewati semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 yang lalu. Dan sekarang kita masuk pada semester 1 tahun pelajaran 2025-2026. Tentu selama
kita di semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 kita telah melaksanakan berbagai hal, berbagai kegiatan kita. Kita telah melewati yang namanya ujian nasional untuk siswa kelas 6 dan juga ujian semester untuk siswa kelas 1 dengan sampai dengan kelas 5. Dalam hal ini, kegiatan kita untuk mencapai titik khususnya kelas 6 di semester 2 tahun lalu, ada banyak hal yang telah kita laksanakan yang tidak memenuhi harapan dari kita sebagai guru, dan terlebih juga harapan dari saya selaku pemimpin di lembaga ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan di tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2025-2026 ini, kita sekalian bisa mengalami perubahan peningkatan terhadap anak didik kita masing-masing. Hanya mungkin selama ini kita tidak melihat soal seperti apa pengembangan dari anak didik kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di awal tahun pelajaran ini saya mengajak kita sekalian untuk kita boleh melihat kembali pengalaman-pengalaman kita selama di semester 2 tahun pelajaran sebelumnya. Kiranya di semester ini, di tahun pelajaran 2025-2026 ini, kita sedikit mengalami peningkatan, terutama dalam hal literasi dan numerasi peserta didik. Selama ini saya melihat bahwa kita terkait dengan numerasi dan literasi, selama ini kita menekankan tentang ini kepada siswa. Sementara kita sendiri belum secara sempurna melaksanakan yang namanya literasi dan numerasi. Oleh karena itu, harapan saya kepada kita sekalian, mari kita sekalian untuk kembali giatkan semangat kita untuk pengembangan literasi dan numerasi peserta didik kita masing-masing. Karena kegiatan tentang literasi dan numerasi ini dia dapat membantu proses pertumbuhan dan semangat belajar bagi anak didik kita dan juga bagi kita sendiri dalam rangka profesionalitas kegiatan kita sebagai pendidik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, selama semester 1 ini di tahun pelajaran 2025-2026 ada banyak hal yang telah kita lakukan yang mungkin belum sempurna. Seperti saya beri contoh, kegiatan kita di awal kemarin memasuki tahun pelajaran 2025-2026 tentang kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kita mengikuti betul juknisnya, maka kita masih jauh dari yang diharapkan oleh kementerian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita selama observasi pembelajaran kita di semester 2 yang telah kita laksanakan, semester 2 tahun pelajaran 2024-2025, selama observasi yang telah saya jalankan, ada begitu banyak hal yang telah kita laksanakan, tetapi menurut saya bahwa selama proses observasi tersebut ada beberapa catatan yang saya berikan. Dan kiranya catatan itu yang akan direfleksikan oleh Bapak Ibu guru untuk di semester ini. Saya bercontoh catatan saya terkait dengan proses pembelajaran kita di kelas, soal penggunaan media pembelajaran kita yang belum sempurna, di mana media yang kita gunakan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan media yang digunakan yang membingungkan siswa. Berarti yang berikut terkait dengan strategi pembelajaran kita dan metode pembelajaran. Strategi dan metode kita selama ini, selama proses pembelajaran yang telah saya lakukan observasi,
sudah bagus, hanya mungkin membutuhkan inovasi dan kreativitas dari Bapak Ibu guru agar semua peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung bisa aktif. Ya, jangan hanya kita guru sendiri yang aktif, sementara siswanya tidak. Yang kedua, tidak boleh monoton. Monoton maksudnya yang lebih banyak berbicara adalah kita guru. Harapan saya untuk kita sekalian di semester 1 ini harus ada perubahan. Perubahan di mana media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran harus dekat dengan siswa. Maksudnya media yang kita gunakan itu betul-betul dikenal oleh siswa dan sesuai dengan karakteristiknya. Ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, dari kelas ke kelas selama proses pembelajaran, observasi pembelajaran yang saya laksanakan, bahwa masih ada siswa yang kemampuannya di bawah standar. Harapan saya sesuai dengan rekomendasi saya di pengelolaan kinerja kita masing-masing, bahwa kalau boleh itu dilaksanakan kegiatan kunjungan rumah untuk siswa tersebut. Tujuannya apa kegiatan kunjungan rumah ini? Agar orang tua juga mengetahui bahwa anaknya memang betul belum bisa membaca, ya, belum bisa membaca dan juga belum bisa menulis. Karena selama ini yang kita laksanakan bahwa kita sampaikan kepada anak bahwa anak ini belum bisa membaca. Respon orang tua dari apa yang kita sampaikan tidak ada. Mungkin karena kita guru belum melakukan kegiatan kunjungan rumah untuk kita menyampaikan secara langsung di rumah terkait dengan kemampuan anak didik kita masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, maka kita harus tekankan yang namanya kegiatan literasi. Ya, literasi, karena literasi ini penting. Jika anak literasinya bagus, saya yakin bahwa numerasinya juga mungkin nanti ada peningkatan. Oleh karena itu, kepada kita sekalian diharapkan agar kegiatan terkait dengan apa hasil observasi yang telah saya berikan rekomendasi betul-betul kita harus laksanakan di semester ini. Karena ini menurut saya bisa membantu, pertama membantu kita sebagai guru, dan paling tidak membantu pengembangan akademik dari anak didik kita. Dan yang berikut, kegiatan kunjungan rumah ini, bahwa orang tua juga harus mengetahui bahwa kita dan orang tua harus bekerja sama terkait dengan mendidik anak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat di hasil kita asesmen nasional di tahun sebelumnya, memang ya kita ini masih pada kategori cukup baik. Karena di sana masih ada merahnya. Oleh karena itu, kepada kita sekalian, untuk hari-hari ke depan ini, mari kita perbaiki literasi dan numerasi peserta didik, dan juga literasi dan numerasi kita masing-masing, kita sebagai guru. Nah, kita tidak boleh hanya menekankan siswa untuk melakukan literasi, kita juga harus tahu bahwa literasi itu penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, dalam kegiatan kita pada hari ini terkait dengan pengembangan kompetensi guru, ada berbagai sumber yang harus kita ikuti
untuk pengembangan kompetensi kita masing-masing. Salah satu media yang bisa membantu kita adalah media internet. Sehingga tidak ada alasan bahwa dalam pengembangan kompetensi tidak ada buku, tidak ada ini, karena semuanya kita bisa menggunakan media yang namanya internet sebagai salah satu referensi untuk pengembangan kompetensi kita masing-masing. Di sana ada banyak hal yang bisa menuntun kita untuk pengembangan kompetensi diri kita masing-masing, termasuk juga membantu anak. Kita bisa melihat di internet seperti apa kita mengelola anak-anak yang betul-betul kurang mampu secara akademis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain itu terkait dengan kegiatan kita sebagai guru soal kedisiplinan. Ya, kedisiplinan kita, baik kita guru maupun peserta didik. Harapannya bahwa berkaitan dengan kedisiplinan ini dalam hal mengelola kelas, mengelola pembelajaran, kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas itu. Berkaitan kesepakatan kelas yang kita buat di awal semester, kesepakatan kelas itu dia tidak baku, tidak kalau maksudnya tidak otomatis satu kesepakatan kelas untuk 1 tahun. Dia bisa berubah-ubah. Kesepakatan kelas tidak begini. Misalnya hari ini hadir misalnya jam 7.30. Sudah itu yang berikut tidak boleh ribut atau segala macam. Nah, di pertemuan berikut bisa saja kesepakatan itu bisa berubah. Dan itu bisa ditemukan oleh peserta didik sendiri. Ya, misalnya, kalau di pembelajaran sebelum, kita dulu sering sedikit kesalahan siswa kita pukul. Ya, kita kasih sanksi, atau segala macam. Kita kasih tugas. Sehingga di pembelajaran berikutnya, kita tawarkan kembali kepada peserta didik. Apa kesepakatan kita hari ini terkait dengan pembelajaran ini? Mungkin ada siswa yang mengatakan, Bu, kalau bisa, kalau ada kesalahan, tidak boleh pukul. Kalau ada kesalahan, tidak boleh kasih sanksi yang berat. Ya, maka itu menjadi kesepakatan. Jangan berfokus pada kesepakatan yang telah kita buat di awal semester. Ya, dan kesepakatan di awal itu menjadi rujukan untuk kesepakatan berikutnya, tidak otomatis. Ya. Sehingga setiap kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita selalu tawarkan atau diskusikan kepada siswa terkait kesepakatan kita itu seperti apa. Ya. Jangan hanya kita melihat soal kesepakatan yang telah kita buat pada awal semester. Itu harapan saya. Lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan kegiatan kita di semester 1 ini, agar mengalami perubahan dan peningkatan terhadap mutu kita sebagai pendidik dan juga pengembangan mutu dari peserta didik kita masing-masing di setiap kelas. Yang berikut tentang pengalaman kita masing-masing dalam kelas. Soal seperti apa kita mengelola kelas. Karena selama ini saya hanya melihat melaksanakan observasi hanya waktu-waktu tertentu. Mungkin ada hal-hal yang selama saya tidak melaksanakan observasi, ada hal-hal yang baru menurut kita, ada kendala yang sangat fatal sekali yang belum bisa diselesaikan. Kiranya dalam duduk bersama kita pada hari ini, kita boleh saling berbagi pengalaman
atau menceritakan hal-hal yang pernah kita alami yang dapat di-sharingkan hari ini menjadi rujukan untuk teman-teman yang lain di setiap kelas satu pelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan yang berikut ini saya berikan kepada kita sekalian untuk kita boleh berdiskusi. Yang pertama, kita sharing praktik baik kita, ada pengalaman yang kita alami selama ini, ada kendala atau tantangan. Tantangan pembelajaran ini adalah yang pertama, tantangan dari dalam diri kita mungkin ada, atau dari peserta didiknya seperti apa. Mari kita diskusi dan kita sama-sama untuk memberikan solusinya. Di kesempatan ini saya berikan kepada kita sekarang untuk kita boleh berdiskusi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan sharingnya, pengalaman yang baiknya. Kesempatan saya berikan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan praktik baik selama proses pembelajaran. Tidak hanya pada semester 2 tahun 2024-2025 yang baru kita lewati, tapi pada semester-semester sebelumnya. Terkait dengan pembelajaran yang menuntut pembelajaran interaktif, aktif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Mungkin ini juga dirasakan atau dialami oleh teman-teman guru yang lain. Menurut saya, pengalaman saya ini merupakan praktik baik dalam proses pembelajaran selama saya menjadi guru, yaitu pembelajaran yang mendekatkan lingkungan secara mendekatkan siswa dengan lingkungan atau pembelajaran kontekstual. Pengalaman saya, siswa itu akan lebih aktif dan interaktif ketika dan merasa pembelajaran itu menyenangkan bagi dia ketika pembelajaran itu didekatkan langsung dengan siswa. Misalnya melakukan pengamatan kecil-kecilan atau observasi di sekitar lingkungan sekolah terkait dengan pembelajaran yang dipelajari. Apapun model pembelajarannya atau materinya, pasti materi itu ada kaitannya dengan lingkungan sekitar siswa atau lingkungan sekolah. Walaupun hal itu materi atau hal yang diamati itu adalah hal yang kecil, tetapi itu sangat berarti bagi siswa dan itu akan membuat siswa merasa senang. Misalnya observasi tentang ciri-ciri tumbuhan yang pernah saya lakukan itu observasi tentang ciri-ciri tumbuhan. Mereka dituntun langsung untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai jenis tumbuhan. Misalnya dilakukan dalam berkelompok. Setiap kelompok itu mengamati tumbuhan yang berbeda. Terus mereka hasil observasinya itu atau hasil laporan observasinya itu menggunakan bahasa dan juga tulisan mereka sendiri, sehingga apapun yang mereka ucapkan atau yang mereka tuliskan itu benar-benar hasil pemahaman mereka dan juga mereka peroleh itu secara langsung dari apa yang mereka amati. Intinya adalah pembelajaran kontekstual yang mendekatkan lingkungan dengan siswa itu menurut saya adalah praktik baik dalam proses pembelajaran. Namun di balik praktik baik itu ada pun kendala yang saya alami itu terkait dengan waktu, Pak. Mungkin Bapak Ibu guru sebentar ada pengalaman untuk bagaimana memanajemen waktu yang baik supaya waktu pembelajaran itu selesai tepat waktu, tidak molor. Seringkali saya melakukan proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu guru lain yang bisa mengatasi masalah ini. Terkadang misalnya waktunya itu 2 kali 35 menit. Tidak pas dengan waktu 2 kali 35 menit itu. Terkadang dia mungkin sampai 3 kali 35 atau 4 kali 35. Intinya waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran itu, pengalaman saya itu
kurang kurang mampu memanajemen waktu. Itu kendala yang saya hadapi, yang sering saya hadapi. Mungkin ada solusi dari Bapak Ibu guru terkait dengan masalah ini. Terima kasih. Dan untuk yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi terkait dengan siswa yang kemampuan akademisnya kurang dari rata-rata, dan solusi dari Bapak Kepala Sekolah tadi itu adalah kunjungan rumah. Baik itu hal yang baik juga, tapi yang pengalaman yang saya lakukan selama ini Pak, itu terkait dengan kegiatan tutor sebaya, di mana siswa yang misalnya dalam kemampuan literasi atau membaca siswa yang lebih lancar membacanya itu saya tuntun dia untuk menjadi guru kepada temannya yang kurang lancar membaca, dan itu akan dibuatkan daftar hadir. Dan itu juga akan menjadi rencana saya di semester 1 tahun 2025-2026 ini. Sekian dan terima kasih. Saya terima kasih kepada Ibu Ovi yang telah menyampaikan praktik baiknya, dan juga dalam praktik baik pengalamannya ini ada kendala di mana kendala waktu. Kendala waktu ini bahwa waktu yang disediakan oleh sekolah dalam hal ini kurikulum tidak dapat menjawab pembelajaran kontekstual yang dilakukan oleh Ibu Ovi selama proses pembelajaran. Sehingga kepada kita sekalian ini mungkin ada ibu guru yang berpengalaman dalam hal ini, pernah mengalami hal yang serupa dan telah menemukan jawabannya. Waktunya 3 x 35 menit. Tapi siswa diajak untuk keluar ruangan, misalnya menemukan satu jenis tumbuhan, tetapi waktu 3 x 35 menit ini tidak juga selesai. Mungkin ada pengalaman dari kita untuk menjawab kendala yang dialami oleh Ibu Ovi. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Ibu Ovi yang sudah menyampaikan beberapa hal atau teman-teman yang atau pengalaman yang pernah dialami selama proses pembelajaran. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Ovi juga itu tidak terlepas dari pengalaman saya juga sebagai guru kelas 5. Itu banyak hal yang saya temukan selama saya menjadi guru kelas 5 selama ini. Saya kira saya selama ini sebelum kurikulum Merdeka kemarin saya pernah juga mengajar di kelas lain. Tapi selama pengalaman jadi guru kelas 5 itu ada banyak sekali teman-teman yang saya alami. Dan seperti yang pernah dialami oleh Ibu Ovi misalnya terkait dengan kegiatan pembelajaran, pas proses kegiatan diskusi, ada pun waktu yang ditentukan itu tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan itu. Ketika saya meneliti bahwa salah satu kendala itu karena kemampuan siswa dalam hal literasi, gitu. Karena saya mengamati siswa saya selama beberapa semester ini terakhir sampai semester 1 ini, satu kendala besar yang dialami oleh siswa itu adalah kemampuan membaca yang sangat kurang, gitu. Sehingga itu mungkin menjadi kendala yang sangat fatal ketika pas proses diskusi pembelajaran. Di inti pembelajaran itu ada babak diskusinya dan masuk ke kegiatan presentasi. Waktu itu jadi molor itu karena apa? Siswa itu kurang memahami bacaan atau misalnya teks-teks tertentu, dan karena apa? Faktor mereka itu lambat dalam kemampuan membaca. Kemampuan membaca itu masih sangat kurang, sehingga sesuai yang ditekankan oleh kepala sekolah mestinya harus ada literasi. Dan satu-satunya pengalaman untuk kemampuan literasi siswa untuk semester ini kemarin, karena belajar dari pengalaman semester-semester sebelumnya, dan itu juga pernah saya praktik di tahun kemarin. Sehingga saya anjurkan siswa supaya mereka harus atau wajib pinjam satu-satu buku di kantor, dan buku itu harus mereka bawa izin, ya saya izinkan mereka untuk bawa pulang ke rumah, dan buku itu harus dibaca. Buku dalam bentuk apapun modelnya yang menurut mereka menarik untuk dibaca, silakan. Saya izinkan mereka untuk bawa buku itu dan baca di rumah. Yang terpenting di dalamnya yang berbau edukasi, gitu. Lalu apa yang mereka baca di rumah itu nanti saya minta mereka supaya harus tunjukkan kepada saya bacaan yang mereka baca di rumah, gitu. Lalu kemudian baca kembali di depan saya pas waktu babak literasi di awal pembelajaran.
gitu. Sehingga saya menguji mereka apakah betul-betul mereka membaca buku yang mereka pinjam di perpustakaan itu atau tidak. Gitu. Kalaupun secara keseluruhan tidak semua siswa di kelas saya itu mereka bisa membaca cepat, tapi paling kurang kemarin ada perubahan sedikit bahwa siswa itu sudah tidak membaca secara suku kata, karena ada yang masih membaca secara pakai frase kemarin suku kata. Maksudnya ada yang kurang lancar, tapi alhamdulillah setelah saya berikan kesempatan mereka untuk membawa buku dari perpustakaan kemarin, lalu saya menguji mereka untuk membaca satu persatu di depan kelas, saya percaya mungkin trik saya ini nanti bisa membuat siswa bisa mengalami perubahan dalam kemampuan literasi gitu. Lalu ada juga pengalaman saya yang lain, misalnya terkait dengan cara siswa menyelesaikan PR. Karena mungkin selama ini siswa itu salah satu kendala itu tidak bertanggung jawab pada tugas itu adalah referensi, buku referensi siswa, karena selama ini salah satu kendala besar kita itu adalah buku pegangan siswa. Sehingga saya punya cara kemarin supaya mereka bisa bertanggung jawab pada tugas yang saya berikan atau guru-guru yang berikan. Saya menganjurkan mereka supaya mereka harus belajar menggunakan handphone gitu. Kalau misalnya ada orang tua di rumah yang punya laptop, saya anjurkan mereka belajar menggunakan benda itu di rumah. Dan di kelas juga saya mengajarkan mereka tutorial sedikit menggunakan beberapa aplikasi dari handphone untuk membantu mereka menyelesaikan PR. Begitu. Misalnya ada aplikasi Cici, aplikasi Meta AI atau internet Google begitu. Ada banyak-banyak kemarin aplikasi itu saya ajarkan mereka cara membukanya. Di satu sisi saya mengajarkan mereka untuk mengenalkan pengetahuan secara teknologis menggunakan benda-benda teknologi, handphone atau laptop. Saya mengajarkan mereka itu, lalu kemudian saya mengajarkan mereka supaya menggunakan barang ini sebagaimana mestinya, tidak secara senonoh. Gitu. Dan kalaupun di sisi lain mengajarkan siswa itu untuk istilahnya memanjakan mereka menyelesaikan tugas. Tapi menurut saya ini sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Saya mengajarkan mereka menggunakan benda itu untuk bisa bertanggung jawab pada tugas. Sehingga untuk sementara tugas-tugas PR yang saya berikan kepada siswa saya selama ini, mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Karena saya sudah mengajarkan mereka menggunakan beberapa aplikasi yang bisa membantu mereka menyelesaikan tugas. Lalu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang interaktif, yang pembelajaran yang menyenangkan, salah satu cara saya ini mungkin dari setiap kita guru berbeda-beda terkait dengan metode pembelajaran yang kita gunakan, strategi pembelajaran yang kita gunakan, atau pendekatan itu tergantung dari kita semua guru. Tapi menurut saya sangat menarik jika pembelajaran yang konstruktif itu kita gunakan juga salah satu metode atau strategi pembelajaran bermain. Maksudnya saya punya cara di atas itu, misalnya di pembelajaran IPA ini ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya di IPA itu kemarin ada kegiatan terkait dengan perambatan bunyi gitu. Dan ada materinya terkait perambatan bunyi itu tentang medium apa yang bisa dimanfaatkan oleh siswa supaya mereka memahami tentang perambatan bunyi. Sehingga saya mengajarkan mereka dan meminta mereka untuk menghasilkan sebuah benda yang menjadi benda produk, misalnya telepon buatan. Dan itu memang telepon buatan itu menjadi salah satu contoh medium yang bersifat padat untuk mereka bisa menyampaikan sesuatu lewat medium itu. Dan salah satu strateginya kemarin itu dengan teknik menyampaikan pesan secara berantai, gitu, menggunakan media atau medium telepon buatan. Jadi mereka ketika saya mengamati, mereka sangat senang menggunakan benda itu dan kegiatan pembelajarannya juga sedikit menyenangkan. Gitu. Kalaupun masih ada kendala-kendala, misalnya kemampuan siswa dalam hal bahasa, misalnya menyampaikan sesuatu secara bahasa, sehingga saya memberikan mereka juga kesempatan menggunakan bahasa ibu di dalam kelas 3. Saya sebagai guru menerjemahkan. Gitu. Kalau misalnya ada siswa yang di dalam kelas saya kendala dalam hal kemampuan berbahasa Indonesia, saya tidak memaksa mereka untuk 100% harus bisa berbahasa Indonesia, karena
setiap anak itu di rumah tidak semua anak itu berbahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa ibu, bahasa Manggarai, bahasa daerah, bahasa lokal. Tinggal saya sebagai guru, saya menerjemahkan apa yang mereka sampaikan ke teman-teman siswa lainnya. Itu pengalaman saya, mungkin bisa menjadi edukasi untuk teman-teman sekalian. Atau mungkin hal yang kurang dari saya yang tidak sesuai mungkin diamati juga oleh kepala sekolah atau rekan guru selama kegiatan pembelajaran selama ini. Saya tetap mengharapkan kritikan dan saran dari rekan guru sekalian. Terima kasih. Yang lain mungkin ada pengalaman dari teman guru yang lain untuk bisa di-sharing. Baik, saya atas nama Ibu Sita Jenia. Kebetulan saya di sini sebagai guru bidang studi matematika. Adapun pengalaman yang saya hadapi selama proses kegiatan pembelajaran yaitu rendahnya minat belajar peserta didik, terutama pada bidang studi matematika. Baik. Adapun masalah yang saya hadapi yaitu di sini siswa kurang aktif dalam kegiatan proses pembelajaran dalam bidang studi matematika. Jadi salah satu upaya yang saya lakukan adalah melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, di sini saya akan mengamati setiap kegiatan kelompok di mana ada beberapa siswa di setiap kelompok itu yang sangat aktif. Sehingga yang lebih aktif itu nanti saya akan menjadikan mereka sebagai tutor sebaya. Mereka yang akan membimbing sesama teman yang minat belajarnya rendah. Sehingga dari hasil kegiatan ini, siswa yang kurang minat atau rendahnya belajar dari bidang studi matematika akan termotivasi karena dibimbing oleh sesama teman mereka. Sehingga dari hasil upaya ini, siswa yang minat belajarnya rendah tadi menjadi termotivasi sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi tutor untuk sesama teman-teman mereka. Jadi mungkin ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya sebagai guru bidang studi matematika. Sehingga pengalaman ini sebagai motivasi tersendiri juga buat saya karena siswa ini senang ketika mereka dibimbing sesama teman-teman mereka, sehingga saya memakai kegiatan pembelajaran ini dengan tutor sebaya. Jadi mungkin itu saja pengalaman yang saya hadapi selama proses kegiatan pembelajaran. Jadi sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Bos. Yang lain mungkin ada. Terima kasih apapun yang dilakukan. Pengalaman saya selama ini selaku saya guru mata pelajaran agama, pada dasarnya anak-anak itu setelah saya masuk di kelas itu, pertama itu mereka membaca. Ketika saya suruh mereka untuk membaca teks kitab suci pada saat ini pelajaran, ada siswa yang belum bisa belajar. Bahkan jika teman satu membaca, yang lain itu kurang mendengar. Mereka itu kurang sekali mendengar satu dengan yang lain. Bisa suara keras baru bisa mereka dengar. Itu yang saya alami selama proses KBN. Sehingga belakangan ini saya sudah ada perubahan. Artinya begini, saya bisa buka HP untuk bisa mereka melihat langsung di HP bagaimana cerita kitab suci. Itu baru mereka bisa aktif. Misalnya judul apa yang saya berikan pada jam itu, lalu saya buka HP, baru mereka bisa melihat dan mendengar dari awal sampai akhir. Bahkan mereka bisa menceritakan itu cerita apa
materi yang diberikan pada saat itu. Sehingga untuk selanjutnya bagi saya itu mungkin saya bisa ambil solusinya untuk melihat dalam HP. Kalau ada pelajaran apa yang sesuai dengan teks kitab sucinya, bisa buka HP, lalu bisa membaca dan mendengar langsung cerita itu. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan cerita, mereka sudah bisa menjawab. Sehingga itu yang saya buat selalu. Nah, pada dasarnya anak itu belum lancar membaca, dan kadang mereka kurang sekali mendengar satu. Jangankan mendengar sesama, kita mengajar saja itu mereka kurang. Konsentrasi mereka itu masih cerita satu dengan yang lain. Sehingga harapan saya supaya kita tekankan itu membaca di kelas 1 ya, kita jangan pikir kelas 1 sampai kelas 3, kita makan dulu kelas 4 sampai kelas 6. Baik, terima kasih kepada Ibu Mata. Yang berikut mungkin ada satu lagi. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Veronica Negir, guru wali kelas 4. Kendala yang saya alami yaitu dalam menghadapi anak ABK. Di kelas saya, di kelas 4, ada salah satu anak ABK yang membutuhkan bimbingan khusus. Dalam hal ini, saya mengatakan bahwa saya mengalami kendala yaitu dalam proses pembelajaran. Kalau anak-anak yang normal lainnya, dalam hal menyampaikan atau dalam hal mengajar, menyampaikan materi, anak-anak yang lain bisa menanggapi. Tapi anak ini, saya mengalami kendala. Karena apa? Dalam menyampaikan atau dalam mengucapkan atau mengeluarkan bahasa, itu sama saja. Contohnya, kalau saya minta dia menyebutkan huruf A, B dan C dan seterusnya, hanya satu saja nadanya, A gitu, sampai C. Saya minta mungkin ada teman-teman guru yang bisa mengatasi hal ini. Mungkin ada teman guru yang punya pengalaman dalam mengatasi anak ABK ini. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, dari sekian pengalaman yang telah kita sampaikan pada hari ini untuk kita diskusikan bersama, dan juga solusi yang telah kita diskusikan bersama terkait dengan berbagai masalah. Yang terakhir tadi ini kita coba sama-sama berpikir terkait dengan kendala soal anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus di kelas 4. Ya. Memang kita semua sudah melihat kondisi real dari anak tersebut. Ya, memang masalah ini setiap tahun kita selalu bahas, dan mungkin pernah juga disampaikan kepada orang tuanya bahwa anak ini memang pasnya kalau dia sekolah di SLB. Tetapi saya selaku pimpinan juga bingung. Kenapa? Karena orang tuanya mengatakan bahwa di rumah anak ini baik, bisa membaca, bisa segala macam, sehingga kontra dengan kita di sekolah. Ya, dengan kondisi yang kita lihat di sekolah selama proses pembelajaran di kelas. Seperti yang telah disampaikan oleh gurunya bahwa kemampuannya sudah seperti itu. Ya, kemampuan berkebutuhan khusus. Sehingga kepada kita sekalian, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. Kira-kira seperti apa langkah baik kita untuk mengatasi siswa yang saat ini di kelas 4 ini. Mungkin ada yang bisa berbagi. Ya. Karena aku kolega kan aku menjawab ke teman langsung aku. Nah, dari saya pernah bertemu langsung dengan mamanya si Anton itu, dan saya menyampaikan kendala terkait. Kalau saya tidak pernah mengajar, tapi saya pernah mencoba masuk ke dalam kelas waktu dia kelas 2-3, dan saya mengamati tentang kemampuan siswa. Lalu saya menyampaikan keadaan siswa itu ke mamanya sendiri. Nah,
jawaban yang sama seperti yang sampaikan kepala sekolah. Dia mengatakan anak itu bisa membaca di rumah. Mungkin salah satu solusi dari saya begini, kalau misalnya kita masih karena ini siswa sudah masuk ke fase C, siap fase C, ini masih fase B dia. Terus sebentar lagi dia kelas 5 dan saya NBK. Dan ini kemampuan literasi ini perlu ditekankan pada anak yang satu itu. Sedangkan yang normal saja kemampuan literasinya itu masih di bawah standar yang lain. Sehingga kita paksakan seperti yang saya coba itu membaca buku di rumah. Sampai harus literasi di depan saya sebelum pembelajaran. Apalagi yang satu ini secara verbal untuk berbicara saja dia secara normal itu kita bisa mengatakan dia tidak bisa. Tapi orang tuanya tetap mengatakan bisa. Mungkin kita barangkali juga. Lain kali nanti begini saja. Kita minta mamanya datang ke sekolah, mengamati, dan dia coba mengajarkan bagaimana cara dia di rumah. Karena mengatakan di rumah dia bisa. Kenapa di sini tidak? Mungkin bisa salah satu caranya nanti kita datangkan saja mamanya Anda masuk dalam kelas. Dia kita beri kesempatan siswa itu untuk berkomunikasi di dalam kelas. Coba ngajar mamanya bagaimana cara anak ini berbicara yang baik itu di sekolah, supaya contoh kan, karena dia bilang di rumah bisa, kenapa di sekolah tidak. Mungkin dia punya trik sendiri untuk berbicara dengan anak ini di rumah, supaya kita guru juga nanti bisa ikuti cara dari mamanya itu sendiri. Bahkan saya ini datangkan saja orang tuanya ke dalam kelas. Itu solusi dari saya. Mungkin bisa, maksudnya mungkin orang tuanya nanti bisa berbagi pengalaman kepada kita guru supaya begini caranya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya. Berkaitan dengan angka. Kalau menurut saya, kalau begini, itu kan istilahnya apa namanya itu? ABK. Sebenarnya dia kan ada sekolah khususnya. Saya pernah sampaikan, dia tidak ini. Gurunya juga guru khusus. Ada banyak begini saja. Kita lepas saja dia. Iya, karena bagaimanapun kita cara mengajar kan dia tidak terima, dia tidak bisa, katakan tidak bisa sama sekali. Ya, kita kasih apa saja, nilai apa saja kita berikan, kita fokus saja ya anak-anak peserta didik yang lain kan. Karena bagaimanapun cara kita tetap dia tidak bisa. Kayak itu ini. Dia yang lain-lain kan tidak Korban. Iya. Nah, Lebih kita fokuskan ya itu murid-murid yang lain selain dia. Misalkan kemudian nilai dia kan, karena itu kan khusus sebenarnya dia kan di sekolah yang khusus. Emang gitu, kalau kau mau aja guru tidak bertanggung jawab boleh. Tadi sebagai bapak. Baik, mungkin dari saya seperti yang disampaikan oleh Ibu Teres tadi, suruh orang tuanya untuk ke sekolah. Jadi menurut saya alangkah baiknya tidak usah suruh orang tuanya ke rumah. Kita pakai yang Pak bilang tadi, kita buat kunjungan rumah, terutama guru balik kelasnya dengan guru bidang studi. Nah, maksudnya kalau kita datangkan orang tuanya ke sekolah, bagaimana lagi dia punya perasaan, toh? Maksudnya perasaan dari anak. Karena kita sudah tahu bahwa dia ini termasuk anak berkebutuhan khusus. Maksudnya kunjungan rumah ini kita sama-sama dengan orang tuanya, trik terbaik untuk ini anak. Jadi kalau kita datangkan orang tuanya ke sekolah, maksudnya ada mentalnya orang tua juga tahu terkumpul, kemudian anaknya juga itu. Jadi mungkin lebih baik seperti yang Pak bilang tadi, anak yang rendah Tidak, maksudnya harus kunjungan rumah. Jadi kalau kita lepas lagi ini anak, kenapa tidak dari awal saja kita menolak dia untuk masuk di sini? Jadi ini istilahnya sudah terlanjur. Jadi nanti sarannya ke depan, kalau dia sudah tamat SD, kita sarankan ke orang tua agar dia masuk ke SLB sudah. Jadi untuk ini kali kita biarkan saja ini anak dulu di sini sambil kita melakukan kunjungan rumah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Dari saya. Terima kasih Ibu Ros. Bukan berarti kita menolak, maksudnya wajib memang hukumnya ketika ada temuan seperti itu kita buat kunjungan rumah betul. Kenapa saya sampaikan tadi perlu juga mamanya harus datang ke lembaga, karena nanti tuh yang berhadapan dengan siswa itu bukan hanya guru kelas 4. Nanti kalau misalnya kita paksakan dia tetap harus naik ke jenjang kelas 5, kelas 6, nanti dia akan berhadapan dengan guru yang berbeda lagi. Artinya pengalaman seperti apa yang dimiliki oleh mamanya untuk bisa mengajarkan anak ini berbicara dengan normal, supaya kami juga guru-guru lainnya siap menerima keadaan siswa itu di tahun sebelumnya.
kami bisa tahu trik untuk berbicara dengan anak ini yang baik. Begitu, maksudnya jangan sampai begini, yang melakukan kunjungan rumah nanti hanya ibu guru kelas 4. Nanti dengan sendirinya kami yang siap menerima dia yang guru kelas 5, 6 ke atas, kami akan istilahnya kewalahan untuk memberikan bagaimana cara kami untuk mengajarkan siswa ini supaya bisa jadi seperti mengajarkan siswa-siswa yang normal. Gitu. Atau mungkin cara lain nanti bisa lembaga itu datangkan saja guru LBK apa, guru yang apa namanya, ya guru yang bisa mengajarkan anak ABK gitu. Itu saja. Baik, terima kasih untuk diskusi kita terkait dengan masalah yang satu ini. Ya memang terkait dengan anak ini sempat dibahaskan bersama pengawas sebelumnya, Pak Sunadin. Ya, ada beberapa yang dia sampaikan. Baik, untuk kita sekarang ini, kalau saya boleh tawarkan untuk guru kelasnya, sampaikan persoalannya kepada orang tua melalui kunjungan rumah. Itu yang pertama yang saya mau tawarkan. Ya. Setelah kita lakukan kunjungan rumah, kita sampaikan soal kasus dari anak ini. Ya. Nanti setelah seperti apa hasil dari kunjungan rumah kita, baru kita akan bicarakan lagi terkait dengan bagaimana tindak lanjut untuk anak ini. Memang terkait dengan dia layak atau tidak sekolah di sini, itu sudah tidak bisa kita kembalikan ke belakang lagi, karena sebentar lagi anak ini kan sudah mau tamat. Baik, yang berikut terkait dengan berbagai kendala pengalaman dari Bapak Ibu yang lain tadi soal kegiatan selama ini terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa temuan yang menjadi kendala dan juga ada pengalaman-pengalaman baik yang mungkin kita bisa laksanakan di kegiatan-kegiatan di hari selanjutnya. Ya, intinya tadi menurut saya bahwa dari sekian persoalan yang kita alami, satu kendalanya adalah literasi. Iya. Kendala besarnya adalah literasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum kita dari kelas 1 dan sampai kelas 6 persoalan mendasar adalah literasi. Oleh karena itu, kalau saya boleh tambahkan untuk kita sekalian, untuk bisa membantu sedikit kendala literasi ini, bahwa yang pertama kita giatkan kembali soal literasi anak. Literasi anak di setiap hari kita buat. Di awal pelajaran atau di akhir kita buat literasi 5 menit atau 10 menit. Ya, kita giatkan kembali soal literasi anak. Karena literasi ini sangat berpengaruh terhadap numerasi anak. Sehingga jangan heran kalau misalnya literasinya tidak bagus, numerasinya lebih parah lagi. Yang berikut, tentang literasi. Yang kedua, terkait dengan persoalan atau kendala yang dialami oleh guru di kelas, coba kita rubah cara terkait dengan metode yang kita gunakan. Ya. Metode yang kita gunakan saat proses pembelajaran, strategi yang kita gunakan. Mungkin selama ini metode kita yang kita gunakan lebih banyak ceramahnya, coba kita rubah. Cari metode lain yang bisa mengaktifkan siswa. Yang berikut, kalau misalnya kita gunakan metode diskusi yang kita laksanakan adalah diskusi yang teratur. Diskusi yang teratur maksudnya di bawah bimbingan kita. Kita pantau, kita melihat apakah betul siswa dalam kelompok ini mereka berdiskusi atau satu siswa yang aktif sementara yang lainnya pasif. Begitu kita kasih presentasi soal hasil diskusinya, satu siswa yang aktif, yang lainnya tidak. Oleh karena itu, jika kita menggunakan metode ini, maka kita sebagai guru juga harus perhatikan baik-baik. Kita tuntut mereka agar mereka
bisa aktif, semuanya aktif dalam kelompok diskusi. Mungkin itu masukan dari saya untuk kita sekalian. Dan yang terakhir terkait dengan media tadi, media pembelajaran. Setiap kita mengajar, dalam melaksanakan proses pembelajaran, wajib menggunakan media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran kita. Terkait dengan media pembelajaran yang akan kita gunakan, kita menggunakan media yang simpel-simpel, yang dekat dengan siswa. Jangan cari media yang rumit. Media yang rumit, di mana media ini kita sendiri susah untuk menjelaskannya, apalagi siswa. Jika terjadi kendala, maka kita seperti yang disampaikan tadi bahwa kita bisa manfaatkan media internet untuk bisa menuntun kita juga, membantu kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang kita alami di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu tadi pengalaman yang kita alami dan juga ada solusi yang telah kita diskusikan bersama pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih maju dari yang telah kita laksanakan di waktu-waktu sebelumnya. Baik, yang berikut kita masuk pada rencana tindak lanjut kita terkait dengan observasi kegiatan kita. Sehingga kepada kita sekalian akan dibuatkan jadwal untuk tindak lanjut kegiatan kita. Sehingga nanti dari apa yang kita diskusikan pada hari ini ada perubahan di waktu tindak lanjut ini. Sehingga di rencana tindak lanjut ini saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa kegiatannya dilaksanakan di bulan Oktober. Itu tindak lanjut. Kegiatannya dilaksanakan di bulan Oktober ini. Hingga nanti soal tanggalnya, tanggal kegiatannya, saya minta kepada kita, ibu guru kelas dan ibu guru pelajaran untuk nanti kita berdiskusi soal penentuan waktunya kapan. Ya. Waktunya kapan untuk melaksanakan tindak lanjut dari apa yang telah saya rekomendasikan untuk kita sekalian. Tapi yang intinya bahwa waktunya secara umum di bulan Oktober. Baik, itu terkait dengan rencana tindak lanjut kita di bulan Oktober. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari sekian hasil pengalaman praktik baik kita dan juga solusi yang telah kita laksanakan selama ini, dapat saya memberikan kesimpulan kepada kita sekalian bahwa kita sebagai guru telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam mengembangkan kompetensi kita masing-masing, yaitu tantangan ataupun kendala yang telah kita alami selama ini, selama proses pembelajaran berlangsung, itu menjadi bahan belajar untuk perbaikan demi kebaikan kita, kebaikan bersama kita dan juga kebaikan lembaga ini. Kita sekalian diharapkan untuk selalu berkolaborasi. Dan juga harus reflektif yang kuat. Sehingga apa yang menjadi kendala dalam diri kita saat kegiatan kita di dalam kelas, jika kita berkolaborasi,
Ya, dalam memecahkan persoalan, saya yakin pasti akan terselesaikan. Juga peneguhan saya untuk kita sekalian, Bapak Ibu Guru, bahwa mari kita terus belajar dan mengembangkan diri kita masing-masing, saling berbagi dan saling mendukung antara guru, menerapkan hasil pengembang kompetensi dalam pembelajaran. Yang berikut, menjaga semangat bersama untuk kemajuan lembaga kita tercinta ini. Kata penutup dari saya untuk kita sekalian, sebagai motivasi untuk kita, guru yang hebat bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang mau belajar dari setiap pengalaman. Mari kita jadikan refleksi sebagai kebiasaan bersama untuk terus tumbuh, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN Dio Supandi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, terima kasih untuk segala kebersamaan kita pada hari ini dalam diskusi kita terkait dengan pengembangan kompetensi kita masing-masing sebagai guru untuk pengembangan anak didik kita ke depannya menjadi lebih baik. Dari itu semua, mari kita sekalian, pertama untuk kita sebagai guru melaksanakan kegiatan tugas panggilan kita ini sebagai guru harus disiplin dan akuntabel, atau kita bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing. Ya. Apa yang menjadi tugas kita harus bertanggung jawab penuh. Semoga dengan rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap tugas kita, saya yakin bahwa pengembangan pendidikan kita, anak-anak kita di hari selanjutnya menjadi lebih baik. Berkata, terima kasih banyak untuk kita sekalian, untuk segala kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan banyak hal mengenai pemaparan sampai di kegiatan peneguhan terakhir untuk kita semua, dan sangat berharap semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini mulai terkait dengan program pembelajaran dan kompetensi kita guru, semoga kelak nanti kita bisa melaksanakan semuanya itu sesuai dengan komitmen diri kita masing-masing dan bisa berguna untuk siswa dan lembaga kita ini, atau juga dengan berguna untuk negara. Dan yang terakhir, untuk menutup kegiatan ini kita tutup dengan doa pada kesempatan kepada Ibu Nata. Mari kita siapkan doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan dan kegiatan kami sehingga kegiatan kami ini akan mudah-mudahan lancar dan memperoleh hasil yang baik. Tuhan, menyerahkan kami untuk kami selanjutnya bagi kami semua sebagai guru di SMK ini. Semoga Tuhan lancarkan pada kesempatan ini pada kami jalankan pada hari selanjutnya. Tuhan kami Tuhan, kami berdoa seperti itu. Tuhan, kegiatan kami masing-masing seperti kami berdoa. Salam Maria, Selamat